Selamat datang kembali kelas pemuda remaja, selamat datang di sekolah minggu. Hari ini kita sama-sama mau belajar satu topik yang asik tentunya ya. Memang topiknya sendiri ketika kita baca yang diambil dari bahan 2 Samuel 6 ayat yang ke-13 sampai 2 Samuel 7 dilanjutkan, itu memang topiknya ini bicara tentang bagaimana hubungan suami dan istri yang menghadapi konflik-konflik keluarga gitu ya. Maka dari itu saya akan ajak kita sama-sama kita berfokus hanya di 2 Samuel 6. Kita mulai dari ayat yang ke-12 sampai ke-20. Ya kenapa? Karena lebih cocok diaplikasikan bagi kita semua yang remaja dan pemuda. Dan sebelumnya, yuk mari kita sama-sama berdoa. Segala pujian syukur, Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan baru kami bisa belajar kebenaran firman Tuhan hari ini, sertai kami semua, buka hati kami untuk bisa belajar dengan lebih baik. Tuhan pimpin acara sekolah minggu ini dari awal hingga akhir, persembahkan bagi Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Oke, guys, kita akan sama-sama buka Alkitab kita baca dari ayat yang 12 sampai 20, saya akan bacakan cepat ya. Segala sesuatu halal bagiku, katanya, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan jadi satu daging. Tetapi siapa yang mengingatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkan dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah guys, kita akan bahas tentang bagaimana mungkin bagi remaja dan pemuda itu menjalin hubungan pacaran mungkin ya. Hubungan pria dan wanita tapi belum masuk ke pernikahan. Ya, tentang pacaran. Nah di ayat ini, kalau saya baca itu kesannya itu lebih apa ya? Lebih ditujukan bagi para pria ya, remaja pria. Kenapa? Karena kalau kita baca di ayat ini lebih ke arah menjauhi percabulan, ya, tetapi ditujukan kepada pria bukan kepada wanita. Kenapa? Karena gini, kalau kita pelajari sama-sama, pria itu pikirannya yang menjadi nomor satu dalam otak pria itu adalah seks. Ya, kita bicara tentang ini kenapa? Karena kalian sudah cukup dewasa. Bagi wanita, seks itu nomor sekian belas. Ya, bagi wanita nomor satunya adalah diperhatikan, didengarkan, diajak berbincang-bincang, ya. Tapi bagi pria itu otak satunya adalah seks. Nah, kita akan belajar banyak tentang bagaimana seorang pria seharusnya menjaga dirinya dan mempersembahkan dirinya bagi Tuhan, dan bagaimana seorang pria ketika dia mencintai seorang wanita, perlakuan seperti apa yang harus dilakukannya. Dan wanita, kalian harus belajar. Ya, jangan mudah untuk dikelabui oleh para pria yang tidak bertanggung jawab. Ya, seolah-olah ketika ada pria yang datang ke wanita, seolah-olah mereka bilang, I love you, gua cinta lu, dan sebagainya. Kita harus cek, apakah benar dia cinta sama kamu atau tidak, atau dia hanya menginginkan tubuhmu saja. Hati-hati. Ya, ini akan jadi menarik ketika nanti setelah
acara di YouTube ini kita akan lanjutkan ke Google Meet, kita akan bahas bersama tentang hal ini. Ini akan jauh lebih menarik ya. Bagaimana kita bisa belajar sama-sama pria menghormati wanita, wanita menghormati para pria, dan bagaimana pacaran yang sehat tersebut. Nah gini, saya mau bagikan satu buah ayat. Ya, setelah ini saya mau cerita dulu gini. Banyak pria datang ke wanita bilang dia itu sangat menyukainya, dia sangat mencintainya, dia mungkin datang bawa oleh-oleh, bawa kado-kado, dan sebagainya. Hei wanita, hati-hati, jangan mudah dikibulin. Pria itu jago bikin topeng. Kenapa? Saya juga pria, saya juga tahu. Di sini yang pria-pria sok ngaku lah kalau yang jadi pria. Sebenarnya para pria itu jago, ya, jago banget pasangin topeng, ya, tampil baik, tampil hebat di wanitanya di depan cewek yang ditaksirnya kenyataannya kagak seperti gitu. Tapi nggak semua pria gitu, ya. Tentunya kita akan mau, kita semua yang pria, kita mau sama-sama belajar, kita mau jadi pria yang pulih, kita mau jadi pria yang bertanggung jawab, kita mau jadi pria yang benar-benar mengasihi dan menghargai seorang wanita. Sebagaimana Tuhan izinkan kita sebagai seorang pria untuk menghargai mereka. Ya, para pria itu bisa menjadi pelindung bagi wanitanya, bisa jadi yang mengarahkan wanitanya, yang bisa menghargai seorang wanita, itu dan menjaga kekudusannya. Seorang pria yang mengasihi wanitanya, dia akan sungguh-sungguh menjaga kekudusan wanita tersebut. Ya, para pria yang sontoloyo, yang saya bilang sontoloyo itu pria-pria yang hanya pura-pura jatuh cinta, pura-pura sayang, sebenarnya cuma nafsu doang. Ya, mereka datang pada wanita tujuannya cuma pengen menikmati tubuhnya. Wow, ini yang ngeri. Banyak banget pria-pria model gini. Hati-hati wanita, jangan mudah dijebak. Tapi pria-pria juga hati-hati. Kenapa? Zaman sekarang emansipasi wanita katanya. Wanita pun, wow, banyak wanita pun yang dengan sengaja jerat para pria, pakai pakaian-pakaian seksi. Tujuannya apa? Untuk jerat para pria. Nah di sini kita sama-sama belajar. Hei, hati-hati. Iblis sedang bermain di area sini. Kita anak-anak Allah, kita tolak dalam nama Yesus segala macam perbuatan-perbuatan yang demikian. Pria biasanya tampil menawan depan seorang wanita, dia pintar bicara, dia ngomong mengasihinya, wow segala macam dia korbankan, hujan badai dia tembus hanya untuk seorang wanita yang dia sukai. Tapi hati-hati, kita perlu uji. Ya kita lihat, kalau kita baca di kitab 2 Samuel, ya kita buka sama-sama kitab 2 Samuel. Saya bacain ayat pertama, ya kitab 2 Samuel 13 ayat pertama, ya. Lihat ini, Absalom itu punya seorang adik perempuan yang cantik banget ya. Absalom punya adik perempuan yang cantik banget, namanya Tamar, ya, namanya Tamar. Dan Amnon jatuh cinta sama si Tamar karena Amnon lihat Tamar ini sangat cantik, dia jatuh cinta pada dia. Dia hatinya sangat tergoda. Nanti kalian baca sendiri aja ya. Mulai ayat yang pertama, dia lihat bagaimana Amnon itu tertarik sama Tamar yang begitu cantik, dia jatuh cinta padanya, dia berusaha terus bagaimana untuk bisa mendapatkan si Tamar. Ya, tetapi itu cuma tipu muslihat saja. Dia sebenarnya Amnon itu bukan jatuh cinta sama si Tamar, tapi nafsu. Ya kita akan baca di ayat yang ke-14. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanya lah dia, lalu tidur dengan dia. Ayat 15. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasakannya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata pada bangunlah. Lihat, cowok yang cuma nafsu pada wanita, yang ngomong jatuh cinta di awal, tadi kan dia bilang cinta sama si Tamar, tapi ketika dia berhasil memperkosanya, dia berhasil tidur sama cewek yang dia sukainya itu, kebencian akan timbul dalam hatinya karena itu datang bukan dari Tuhan. Guys, iblis cuma bisa ngambil. Kasih atau cinta itu memberi, dan yang memberi itu cuma Tuhan. Iblis hanya bisa ngambil, guys. Hati-hati. Hei wanita, jangan kejebak. Ketika kalian belum nikah, kalian melakukan hubungan seks di luar nikah, pria yang katanya cinta sama kamu, dia akan benci sama kamu. Dia akan benci sama kamu. Dia hanya suka dengan apa? Hanya untuk memuaskan nafsunya. Ngeri. Ya. Jadi, kita belajar bagaimana kita perlu mempertahankan sebuah kekudusan. Ini penting banget, pelajaran hari ini. Ya, kita perlu untuk menjaga kekudusan. Pria jaga, wanita jaga. Dan wanita penting banget. Ketika teman pria kalian
minta kalian sesuatu yang mulai mepet-mepet, nyerempet-nyerempet, ya, tolak. Kalian harus bergemarah, bentak. Nah, ya, pria itu paling sensitif sama sentuhan, makanya jangan suka main sentuh-sentuh. Ya, wanita kan senangnya nyentuh, senangnya ngebelai-belai, peluk-peluk, ya. Wanita tuh senang. Wanita pikir kalau pria dipeluk-peluk itu mereka juga ngerasa dicintai, padahal hati-hati. Pria itu kalau disentuh-sentuh, ngerasa dipeluk-peluk dan sebagainya, itu mudah terangsang bagi dia. Ya, hati-hati, kelemahan pria itu di situ. Jangan sentuh-sentuh. Oke? Wanita, Anda harus jaga ya kewanitaan kalian, jaga kekudusan kalian. Para pria, kalian kalau pria yang benar-benar mengasihi wanita, kalian akan menghormati dia. Kalian akan menjaga kekudusan wanita ini. Kalau kalian benar cinta sama dia, kalian akan jaga kekudusan. Dia akan lindungi wanita yang kalian cintai. Dan kalian akan bisa menikmatinya kelak di dalam sebuah pernikahan yang kudus. Karena seks adalah Tuhan ciptakan untuk kekudusan di dalam pernikahan. Tujuannya adalah baik. Sehingga kalian bisa menikmatinya kelak dalam pernikahan, di dalam kekudusan. Tuhan memberkatinya, kalian nikmati dengan baik. Nah, masih banyak hal yang akan kita pelajari tentang ini. Ya, bagaimana sih cara tahu kalau cowok ini benar-benar suka sama gue, yang benar-benar nggak modus tuh yang kayak gimana sih? Cowok juga mulai cari-cari gimana sih sebenarnya cewek yang cocok buat gue sebagainya. Ini akan jadi lebih menarik guys ketika kita nanti join di Google Meet. Ya, yuk kita sama-sama join di Google Meet ya. Linknya nanti bisa didapatkan di description. Oke, nanti akan ditulis di description. Kalian join di sana. Kita akan lanjutkan pelajaran hari ini di Google Meet. Oke, saya akan tunggu kalian di sana. Kita akan bahas sama-sama dan pastinya lebih menarik lagi. Oke, yuk kita sama-sama. Saya akan tutup dalam doa dan nanti kita akan lanjut di Google Meet. Jadi kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan sekali lagi atas pimpinan-Mu. Ajar kami terus. Ajar kami untuk terus bisa berespon dalam setiap keadaan menjadi pria dan wanita yang benar-benar bertanggung jawab di hadapan Tuhan, yang benar-benar pria yang bisa mengasihi wanitanya, wanita yang bisa mengasihi prianya, sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati dalam nama Yesus, sertai Google Meet kami, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Oke guys, sampai ketemu di Google Meet. God bless you.